Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin sesi pembelajaran kita ya guys ya, sesi tutorial yaitu bikin sistem klinik dengan kode igniter 4. Dan buat yang kali ini yaitu kita bakal bikin sistem klinik dan juga menunya itu menu untuk customer yaitu pendaftaran ya. Oke, langsung aja kita bakal mulai untuk tutorialnya. Let's go guys. Kita ke documentationnya dulu, documentation kode igniter 4. Nah, karena di sini si kode igniter 4 ini dia nggak bisa pakai model ya, jadi dia harus pakai query building. Jadi makanya query builder. Jadi makanya di sini gua bakalan pakai query builder ya guys ya. Karena join table-nya itu dia harus pakai query builder gitu. Di sini cari coba query builder. Kita cari guys. Kemudian sama kita bikin ini guys. Kita bikin yang pertama kita ke sum htdoc ke klinik, kita ke project kita dulu. Kita buat php spark. Kita bikin modelnya dulu ya. Kita bikin model. Make model pendaftaran ya. Pendaftaran. Oke. Kemudian kita bikin controllernya juga, yaitu pendaftaran controller ya. Buat customernya. Pendaftaran controller. Oke. Kita pencet ini kayaknya nah. Ininya kita ganti jadi controller. Sip. Kalau udah berarti udah cukup sih harusnya. Kita langsung aja, let's go guys. Kita bakal setting guys ya. Pertama kita bakal setting di modelnya dulu, karena di modelnya yang paling gampang. Nah ini kita yang obat ini kita copy aja guys. Kita copy, kemudian di sini di pendaftaran kita paste aja. Ini kita paste di sini. Tabelnya kita ganti jadi tabel pendaftaran. Kemudian untuk primary key ID objek. Nah untuk pendaftaran ini kita sesuaikan guys ya, berdasarkan yang ada database. Nah untuk status mungkin di sini bakal gue tambahin status pendaftaran ini, gue bakal tambahin dibatalkan ya, dibatalkan. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada customer yang jahil atau apa segala macam, jadi nanti bisa dibatalkan oleh si admin kayak gitu, oleh si kasirnya lah nanti, yang pemegang kendali atas pendaftaran ini guys ya. Oke, buat di sini kita bakal nanti nomor pendaftaran mungkin kita bakal pakai nomor otomatis, cuman untuk sementara kita bakal input manual dulu guys ya. Jadi nggak bakalan pakai nomor otomatis dulu di sini. Kita bakal pakai nomor pendaftaran, kemudian di sini ada ID customer. Kemudian di sini juga ada tanggal pendaftaran. Kemudian di sini ada keluhan. Habis itu ada status pendaftaran. Oke. Status pendaftaran. Oke. Nah, kalau udah di sini kita bakal bikin query buildernya, yaitu join table datanya ya. Kita bakal bikin di model. Ini di sini kita bakal ambil join. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita paste guys di sini. Kita bikin di sini public function. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian function name-nya ini get all data. Ininya nggak perlu. Kemudian untuk code-nya di sini kita paste aja string buildernya. Oke, string builder. Oh, dia harus pakai db connect ya. Berarti kalau pakai db connect di sini kita coba ya. Kita coba dulu. Kita cari paling atas guys. Nah, ini dia. String db connect. Berarti ini kita tambahin gini aja guys. Nah, sip. Aman. String db tabelnya ini tabel pendaftaran mungkin ya. Oh, mungkin kita ambil ini dulu ya, karena kita bakalan tabel pendaftaran. Kemudian kini kita selectnya jangan select all, kita bakal tampilin mungkin, oh ya mungkin gini. Ini bisa nggak ya, kita coba TP. Ini kita pakai alias, jadi biar enak guys.
Di sini TP-nya all, kemudian sama table usernya yaitu nama user sama apa lagi ya, nama user, cukup sih nama user aja, nama user. Oke. Kemudian kita join di sini, kita join pakai table user. Di sini tu, ininya tu.id, kemudian di sininya tp.id customer. Oke, string builder get. Kalau udah di get berarti tinggal di return aja ya, tinggal di return string query get result. Oke, kalau udah harusnya ini cukup sih guys, harusnya ini udah cukup, udah kayak gini aja udah cukup. Berarti tinggal ini kita pisahin lah, kita pisahin begini. Nah, jadi biar enak guys, buat apa namanya, nanti kalau ada join table lagi atau apa, buat ngebedainnya biar enak kayak gitu. Ini setelah itu kita masuk ke pendaftaran, kita copy aja yang ada di obat controller ini. Kita copy dari bagian index sampai insert, karena kita di sini buat di bagian customer ini kita pakainya insert aja guys ya. Jadi nggak ada edit, nggak ada hapus, nggak ada apa. Di sini kemudian kita use, sini kita use app model, kemudian di sini pendaftaran. Oke. Sini kita kasih pendaftaran string obat new, kayaknya nggak perlu deh, kayaknya nggak perlu string obat pendaftaran ini dah, karena kita bakal apa namanya, kita bakal pakainya string disk guys, kita bakal pakai string disk mungkin ya. Di sini tetap sih pakai sih pendaftaran ya, pendaftaran di sininya get all data. Nah, harusnya bisa nggak ini, atau enggak mungkin pakainya ini ya, string obat ini kayaknya nggak perlu deh, string obat ya, atau string pendaftaran kayak gini, string pendaftaran, atau mungkin gini ya, string pendaftaran get all data, gini aja nih. Nah, get all data, di sininya data pendaftaran, Oke, kalau udah ini kita rapihin dulu. Habis itu kita bakal kasih di sininya customer. Di sininya kita bakal kasih pendaftaran, list ya, list. Oke, kalau udah di sini berarti, oh iya, udah cukup sih ini. Ini kita kasih di sini, kita copy lagi di sini. Untuk insertnya ya, untuk insertnya berarti sesuaikan berdasarkan yang ada di database, yaitu yang pertama di tabel pendaftaran ada nomor pendaftaran. Untuk nomor pendaftaran kita bakal isi manual dulu guys ya. Nanti kalau untuk episode selanjutnya mungkin kita bakal bikin nomor pendaftaran ini jadi otomatis. Dan ini ID customer. Habis itu tanggal pendaftaran. Oke, habis itu keluhan. Status pendaftaran. Oke, kalau udah kita tinggal rapiin aja guys ya. Kita tinggal rapiin biar enak dilihatnya. Habis itu redirect ke pendaftaran. Oke, data berhasil disimpan. Nah, sip. Kalau udah berarti kita tinggal bikin di view. Kemudian di bagian kita bikin folder baru namanya customer. Kemudian di sini kita bakal bikin folder namanya pendaftaran. Habis itu kita bakal bikin file namanya list.php dan juga tambah satu file lagi add.php. Berarti di sini kita bakal tampilin, di sini kita tambahin lagi. Oke, di sini kita bakal tambahin create atau enggak add aja deh. Gini biar enak. Nah, sip.
title-nya create data pendaftaran. Kemudian ini nggak perlu karena data customer nanti kita bakal tampilin berdasarkan session. Add. Oke. Sip. Kalau udah berarti kita tinggal bikin aja nih guys. Di admin kita ambil aja yang user, kita copy, kemudian kita paste di bagian list ini. Di bagian sini kita hapus datanya. Untuk action juga kita nggak perlu pakai ya. Untuk action mungkin nggak perlu pakai, kita bakal pakai actionnya mungkin. Oh ya, ini jangan semua deh. Action kita bakal pakai buat detail aja guys. Action kita bakal pakai buat detail, berarti bagian ini aja yang kita hapus. Oke. Nah, untuk yang modal hapus ini jangan dihapus dulu guys. Untuk action mungkin ya nanti. Kemudian ini tambah data, kita bakal pakainya aharap ya di sini. Aharap. Kemudian di sininya base URL. Nah, sip. Di sininya kemudian kita bikin pendaftaran add. Oke. Ini data toggle, data target udah nggak diperluin, kita hapus saja. Habis itu di sini ada, kita langsung bikin aja di sininya nomor pendaftaran ya, nomor pendaftaran. Kemudian nama, berarti customer. Setelah itu kita bikin tanggalnya, tanggal pendaftaran, tanggal pendaftaran, tanggal pendaftaran. Oke. Pendaftaran. Habis itu kita bakal buat keluhan sama status. Mungkin kita bikin status aja kali ya di sini. Status, kalau keluhan nanti mungkin kita bakal bikin di detailnya karena kan keluhan nanti bakal banyak. Di sini data pendaftaran, string row, pendaftaran, kayaknya pendaftaran ya, pendaftaran. Nah ya ini benar. Ini list user kita ini aja dulu, pendaftaran. Nah, sip, string row. Di sini kita bakal pakai if guys ya. Kita bakal pakai if. Jadi yang ditampilin itu berdasarkan ID customer. If string row ID customer sama dengan, kita bakal ambil yang di bagian layout ya, yang bagian layout. Nah di sini kan ada nih untuk nampilin get all that, get ininya ini nih, mana ya, kita coba cari. Nah ini nih session, ini kita copy aja session ya, ini nggak perlu. Nah, ini kita giniin aja, sip, string session berdasarkan ID. Oke, ini nggak perlu juga. Oh ini perlu nih, set. Nah kita bikin kayak gini, aman harusnya. Oke, ini kita paste di sini, kita taruh di bawah. Jadi dia bakal nampilin data berdasarkan ID customer. Jadi kalau customer yang lain nggak bisa lihat lah, misalkan customer A, dia bakalan muncul keluhannya customer A. Kalau customer B ya di customer B. Terkecuali nanti di kasir ya, di kasir semua customer akan muncul kayak gitu. Oke, nomor pendaftaran, nama user, kemudian sama tanggal pendaftaran, habis itu status pendaftaran. Oke, buat status mungkin kita bakal bikin lebih keren. Kita bakal pakai batch dan pakai fungsi if juga. Kita pakai if string row status pendaftaran sama dengan menunggu, maka dia bakal muncul apa nih, menunggu kan, menunggu proses. Ini kita copy aja dulu deh, kemudian kita paste di sini guys statusnya. Oke, kalau dia menunggu, batchnya dia bakal warna kuning ya, div class batch
Batch-nya warna kuning berarti warning, dan ini juga kita kecilin lagi batch SM. Nah, jadi biar nggak terlalu gede. Kemudian di sininya kita tampilin aja ini. Nah, sip. Kemudian di sini kita kasih else if. Ini kita copy aja. Else if. Oke, kalau udah. Kemudian di sini juga kita kasih else if lagi. Oke, di sini kita copy aja nih. Di sini kalau proses, kemudian kalau selesai dan dibatalkan. Berarti kalau dibatalkan kita pakainya else. Nah, gini. Oke, sip. Ini kita rapiin dulu biar enak dilihatnya, guys. Nah, aman. Kemudian untuk kalau proses dia bakal tampil warna mungkin primary aja lah. Kalau primary warna biru kalau misalkan dia diproses. Kemudian kalau selesai dia bakalan muncul warna hijau, berarti sukses. Kalau dibatalkan dia warna merah, berarti warnanya danger. Oke, kalau udah sip, di sini kita bakal bikin modal detail. Modal detail ini khususnya untuk menampilkan keluhan ya. Nanti di sini ganti juga FA-nya jadi FA list. Ini detail. Kemudian di sini juga kita tambahin data pendaftaran, string C. Kemudian ini modal detail. Ini juga ganti jadi string C. Ini pomnya, pom method nggak perlu. Kemudian ini kita bakal hapus yang pom submitnya. Tes pom. Oke, ini udah cukup sih. Ini detail ya, detail pendaftaran. Sip. Kalau udah berarti apa nih yang mau ditampilin? Mungkin keluhannya aja ya. Kita tampilin keluhannya aja. Nanti di sini kita bakal tampilin div class form group, atau enggak gini. Kita bakal bikin div class table responsive. Kemudian di sini kita bakal tampilin table class table bordered, table bordered. Oke, sip. Class table. Kemudian di sini kita bakal tampilin tr class tr, di sini th class th keluhan. Kemudian di sini kita kasih tr lagi, td. Ini kita bakal tampilin php echo string c keluhan. Oke, sip. Kalau udah harusnya udah sih guys. Ini harusnya udah. Kita bakal bikin menu dulu ya. Kita bakal lanjut ke layout. Di layout kita bakal bikin menu untuk si data customer ya. Ini kan baru admin, berarti kita bikin lagi if. Untuk if-nya, if si customer nih guys. Ini kita giniin aja dulu. Customer. Kemudian di sini pendaftaran. FA-nya kita pakai FA book. Data pendaftaran. Oke, cukup gini aja. Untuk customer hanya satu. Sip, kalau udah berarti kita tinggal bikin roots-nya ya. Kita bikin roots di config roots. Ini sekalian aja untuk roots-nya kita bakal bikin banyak aja lah guys. Ini kita copy aja yang data obat nih. Data obat kita copy, kita paste. Kemudian di sini kita bikin roots-nya yaitu data pendaftaran ya. Pendaftaran, oke. Di sini pendaftaran. Kemudian untuk controllernya juga pendaftaran controller. Kemudian di sini pendaftaran controller, di sini pendaftaran store,
Oh, ini editnya nggak ada, hapusnya juga nggak ada, berarti ini kita hapus saja. Oke. Kalau udah berarti bagian add-nya ya, kita bakal bikin bagian add-nya. Jadi di sini kita bakal bikin bagian add-nya, kita coba ke public, kita ke asset, kemudian kita cari form. Kita cari form, kalau misalkan emang dia nggak ada, wah nggak ada guys, dia nggak ada form di sini. Utilities, nggak ada, berarti kita bakal bikin form sendiri aja guys. Kita bakal bikin form sendiri, yang penting di list aja nih, yang di list kita copy, kemudian di add kita paste, bagian sini kita delete. Kemudian untuk tabelnya, table div class table responsive ini kita delete aja. Oke, sip. Kalau udah, kemudian di bagian sini ahref ini kita delete. Oke. Kalau udah di sini kita bakal bikin formnya. Form. Jadi kita kasih metode post actionnya action. Ini kita bakal ini kalau perlu kita ambil aja deh. Di mana ya? Di bagian user. Nah, kita ambil aja di sini nih. Base URL ya. Kita copy, kemudian kita taruh di add aja ya. Sip. Di sini kita kasih pendaftaran. Kemudian di sini store. Oke. Di bagian listnya juga ya, list pendaftaran, di sini kita ini aja. Dan di sini kita kasih pendaftaran. Habis itu di sini kita kasih add. Oke. Sip. Kalau udah ini nggak perlu, kita tutup, layout kita tutup, roots kita tutup, pendaftaran ini udah. Nah, ini udah juga, formnya, metodenya post and type multipart form data. Oke. Kalau udah formnya, berarti kita tinggal bikin aja guys. Kita tinggal bikin. Ini mungkin kita taruh di atas apa namanya, card ini aja ya, card body ya. Karena kita bakal bikin card footernya. Div class card footer. Di sini kita bakal bikin button type submit. Oke. Class button class btn primary. Kemudian udah cukup sih harusnya, class btn primary ini class fa save. Kemudian di sini kita kasih save change. Di sini kita kasih harap class btn danger. Ini kita kasih class fa undo. Ini cancel atau kembali deh. Iya, cancel aja deh, cancel. Oke. Sini kita bakal kasih actionnya, kita bakalan taruh dia ke pendaftaran ya. Store-nya kita hapus. Sip. Kalau udah, kita tinggal bikin di sini. Div class row, div class call md 6. Kemudian di sini div class form group. Oke, kalau udah, kita di sini kasih label. Kemudian untuk labelnya di sini nomor pendaftaran. Kemudian di bagian sini input type, kayaknya nggak perlu deh, soalnya ininya dikit guys. Input type text mungkin ya, class form control.
Kayaknya ininya nggak perlu nih, nanti deh. Nah, setelah bikin ini dulu pendaftaran, kemudian di sininya kita kasih placeholder nomor pendaftaran required. Oke. Nah, kayaknya ini call MD ini nggak perlu deh, soalnya sedikit guys. Buat apa namanya? Jadi kita bikin biasa aja dah. Karena yang di iniin juga sedikit, jadi kayaknya nggak perlu deh, nggak perlu dibikin kayak gitu. Karena penginputannya juga nggak terlalu banyak sih. Oke, kemudian kalau udah di sini kita bakal tambahin, kita copy ya, kita paste di sini namanya ya, nama customer ya, nama customer. Kemudian value-nya itu value-nya itu apa ya? Value-nya kita kasih nama dia ya. Kita copy aja. Untuk value-nya nama dia berarti nama user ya di sini. Nama user. Kemudian di bagian sini name-nya nggak perlu, placeholder juga nggak perlu. Oke, kemudian apa lagi nih? Nah, tanggal pendaftaran, keluhan ya, tanggal pendaftaran dan keluhan. Oke, berarti kalau tanggal pendaftaran ini juga tanggal pendaftaran kita buat, mungkin dia ini aja guys, tanggal pendaftaran ini kita buat, tanggal pendaftaran kita buat nggak bisa diinput ya. Ini juga kita kasih read only mana nih, read only. Kemudian ini juga kita kasih read only. Ini kita di sini bakal nampilin date read only. Kemudian ini pakai apa namanya, name-nya tanggal pendaftaran. Atau mungkin gini aja kali ya, ini jangan dipakai name, nanti kita bakal bikin input type hidden. Berarti di sini kita pakainya DMY aja, DMY. Kemudian nama customer udah, tanggal pendaftaran udah, keluhan kita bakal bikin dia pakai text area class home control rows, kita kasih 5. Kemudian name-nya keluhan, placeholder keluhan. Kemudian di sini kita kasih required. Oke, plus text area. Berarti kan karena ini udah ya, berarti kita tinggal bikin input type hidden ya. Input type hidden kita taruh di sini, input type hidden name ID customer. Kemudian di sini value. Ini value-nya kita copy aja, string session berdasarkan session. Ini ID. Berarti kita slash tutup. Setelah ID customer berarti tanggal ya, tanggal pendaftaran sama status. Tanggal pendaftaran di sini hidden juga. Kemudian namingnya tanggal pendaftaran. Oke, di sini kita kasih date. Di sini YMD karena untuk tanggal pendaftaran itu dia dari MySQL-nya itu YMD ya, jadi year, month, baru day. Untuk apa namanya, default MySQL. Kalau misalkan mau diubah ya berarti tinggal diubah aja guys di SAMPP-nya kayak gitu, di settingan php.ini kalau nggak salah. Oke, kita lanjut untuk status pendaftaran. Di sini value-nya kita kasih menunggu. Oke, kalau udah berarti kita cek ya. Kalau udah berarti kita cek, kita running dulu PHP Spark Serve. Oke, kita PHP Spark Serve. Ini kita copy aja, kita running guys. Apakah akan berjalan? Di sini gue udah bikin ya guys ya, customer. Nah, customer gue mau bikin lagi deh, kita bikin lagi 2 customer. Jadi di sini kita bikin customer 2 ya, jadi buat ngebedain untuk testing juga nanti. Customer 2 @gmail.com. Kemudian ini customer 2 nomor HP-nya asal aja dulu,
Tanggal lahir kita bikin di bulan 2006 aja deh. Sip. Oke, register account. Oke, kita bakal masuk jadi customer 1 aja dulu ya. Kita masuk jadi customer 1. Kita login. Nah, sip. Kalau udah login, nah ini untuk dashboard nanti bakal kita ubah ya, mungkin untuk terakhir lah. Ini data pendaftaran ini udah benar. Oke, kalau udah, oh ini menunggu proses ininya ya. Sebentar, kita ke bagian list dulu guys. Kita ke bagian list. Ini kita hapus nih yang tadi kita copy. Untuk tanggal pendaftaran juga kita bakal bikin gini aja ya. Date. Kemudian di sini Y, M, atau enggak kita bakal bikin DMY kayak gini. MY. Ini STR to time. Nah, sip. Ini string row. Nah, aman harusnya guys. Kita refresh. Sip. Kalau udah kita tambah pendaftaran add, get pendaftaran add. Oke, coba kita cek di routes ya. Kayaknya belum ada dari routes ya. Kita coba cek. Oh ya, belum ada guys. Kita tambahin aja dulu. Pendaftaran / add. Nah, kita pas sub, kita tambah data. Oh, ininya add. Nah, sip. Nah, mantap. Jadi untuk tanggal pendaftarannya tanggal 16 bulan 2 tahun 2023, keluhan nomor pendaftaran. Oke. Pertama di sini nomor pendaftaran kita bakal inputin asal aja dulu ya. Nomor pendaftaran berarti NP 001. Nah, nanti kita bakal bikin nomor pendaftaran ini otomatis guys. Mungkin di next episode lah. Kemudian untuk keluhannya kita asal aja dulu. Kita save. Ini karena kita buat uji coba ya. Data berhasil disimpan. Oke, kita coba cek dulu ya. Ke tabel pendaftaran. Nah, untuk tabel pendaftaran ini udah muncul. Cuman di bagian sini belum muncul nih guys. Ada apa nih? Kita coba cek dulu ya. Di bagian sini kenapa nih dia nggak muncul nih guys? Harusnya udah benar sih. Apa karena list? Coba kita coba ini dulu ya. Kita delete dulu guys ini if nya. Kita delete dulu if nya. Dia nggak muncul juga guys. Berarti kesalahannya bukan di if. Ini kita komen aja dulu ya. Ini kita komen. Kemudian ini, oh ini nggak bisa dikomen. Ini dihapus saya dulu deh. Ini dihapus dulu. Jadi buat uji coba dulu guys. Buat uji coba. Oke, berarti ini belum tampil karena kita pakai query builder ya. Masuk akal nih. Kita coba cek di pendaftaran sini, tabel pendaftaran. Apa karena alias ini? Coba ya, kita coba nggak pakai alias. Kita coba nggak pakai alias dulu guys, buat uji coba. Ini tabel user. TU ini nggak perlu. Ini tabel user. Kemudian TP ini tabel pendaftaran. Oke. Coba ya, kita tes dulu. Oh, masih nggak bisa guys. Masih tidak muncul guys ya datanya. Ini kesalahannya di mana nih guys ya? Kalau misalkan string pendaftaran find all, kita coba. Oh, nama usernya. Oke, berarti ini sebenarnya udah bener sih harusnya ya. String pendaftaran kita pakai pendaftaran kemudian get all data. Cuman dia masih nggak muncul nih guys. Kita save. Oke, dia udah nggak muncul guys. Coba kita cari dulu guys permasalahannya. Tabel pendaftaran ini harusnya aman sih ini. Return string query get result. Ini harusnya udah aman sih ini. Aman. Apa ya yang salah nih? Soalnya nggak ada errornya guys. Dia cuma nggak nampil. Apa mungkin kita pakai string this? String this pendaftaran kayak gini mungkin. Enggak juga sih harusnya. String this get all data. Oke, ini udah benar sih.
Coba kita cari solusinya guys ya. Apa namanya, query builder in controller, query builder coordinator 4 in controller. Kita coba cari guys, set a form database, select data form database. Kita coba cari guys. Nah ini kita sambil cari-cari permasalahannya nih. Oh dia pakainya kayak gini guys, string disable, protect private. Dia pakainya langsung di bagian sininya guys. Oke. Dia langsung di bagian controllernya, nggak pakai di bagian ini. Coba ya, kita coba di bagian controller. Kita copy aja. Kemudian di sini kita paste. Protected string table, tabelnya itu tabel pendaftaran. Kemudian di sini kita bakal copy aja string this. Nah ini string this db nih. Ini kita copy nih. Kemudian ini kita paste di bagian sini ya. Ini kita delete dulu deh. Nah kita paste di bagian sini. String this table yaitu select. Kita bakal pakai join, berarti di sini kita iniin aja deh. Joinnya kita copy. Untuk selectnya biarin kayak gitu, string join. Nah sip. Ini untuk tabelnya mungkin gini aja kali ya. Ini kita pakai gini nih, tabel pendaftaran TP. Kemudian ini kita giniin biar enak nih ngeliatnya. Nah sip, tp.all. Kemudian di sini kita kasih tu.nama user. Kemudian di sini join table user yaitu tu. Kemudian di sini kita kasih tp. Ini string get. Kemudian get result. Oke, sip. Harusnya bisa sih. Kita coba ya. Nah, masih gak muncul guys ya. Oke, masih nggak muncul guys ya. Tapi ini untuk save datanya udah aman sih. Untuk save data dan ID customernya juga 0 ya. Manuk akal nih. Berarti di sini kita coba di add ya. String get ID ini dia nggak muncul guys untuk ID customer. Oke, berarti apa nih guys yang salah ya? Ya mungkin gini aja kali ya guys ya. Ini bakal gue benerin dulu yang apa namanya ID customer. Yang pertama coba ya, gue cari di out controller dulu untuk ID. Oh iya, ID ini di sini kita nggak munculin guys. Ini munculin dulu ya ID-nya. Kita ke out controller, ID kita munculin. Nah, aduh ini lupa guys, nggak dimunculin, makanya dia ininya 0. Ini kita delete aja deh, delete from table pendaftaran. Sip. Berarti ini kita logout dulu. Kita logout. Kemudian kita login lagi. Oke, kalau udah kita data pendaftaran sip. Oke. NP, kemudian ini keluhannya asal aja dulu. Save. Nah, muncul ya guys. Itu kesalahannya, kesalahan teknis sedikit lah karena si ID customer ini nggak muncul aja sih. Oke, berarti itu tadi kesalahannya di situ ya guys ya. Harusnya sih ini buat yang di bagian pendaftaran ini, kalau misalkan kita pakai yang tadi ya, kita pakai yang tadi, coba kita string pendaftaran sama dengan new pendaftaran. Apakah akan bisa guys? Kita coba ya. String pendaftaran get all data. Nah begini. Kita coba ya dulu. Oh bisa, berarti kalau misalkan emang bisa ya ini nggak perlu guys. Ini nggak perlu. Kemudian di bagian sini juga udah oke. Di list kita kasih if ya, yang tadi string jet aja. Kita undo. Nah. Oke, aman guys. Untuk detail, nah keluhannya. Detail pendaftaran. Jadi ini keluhannya. Berarti ini tinggal kita kasih ini aja. Apa namanya?
kita kasih text center ada nggak nih, text center, jadi dia biar di tengah-tengah gitu. Nah, keluhannya oke ya, aman ya, aman dong. Oke guys, mungkin cuman segitu aja dulu buat tutorial kali ini guys ya. Jadi itu kesalahannya tadi di bagian ininya aja nih, ID customernya nggak masuk, makanya dia apa sih namanya nggak muncul. Cuman kalau misalkan lu pakai live join, kalau misalkan pakai live join mungkin bisa lah di sini dimunculin. Jadi kalau misalkan pakai live join mungkin tinggal ditambahin gini aja kali. Kayak di kode igniter 3 live. Coba ya. Nah, muncul kan. Kalau misalkan coba ini gue isi 0 untuk ID customernya. Oh, dia bakal nggak muncul karena ada relasi guys. Oke, paling itu aja kali ya. Mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Ini nggak perlu lah kita pakai inner join aja, nggak apa-apa. Mungkin ini aja untuk tutorial kali ini ya guys ya. Nanti nextnya kita bakal bikin nomor pendaftaran ini otomatis dan juga nanti approval di bagian si kasir. Oke, thank you for watching buat teman-teman semua. I love you semuanya. Bye bye.